Bisikan Malam. Halo semua, welcome back to our channel Bisikan Malam, ruang suara hati tentang penyesalan, harapan yang tidak dapat didengar oleh telinga tapi menggema dalam jiwa. Selamat malam pemirsa BIM Entertainment, kami dari Yayasan Bakti Indonesia Maju. Malam ini akan mempersembahkan seorang bintang tamu yang dalam kehidupan sehariannya adalah seorang ibu rumah tangga, tapi memiliki kisah yang mungkin menurut kami bisa diangkat karena ini merupakan kisah nyata di mana beliau mengalami tindakan kekerasan di dalam rumah tangga. Kurang lebih selama 24 tahun, beliau ini mengalami penyiksaan yang cukup di luar nalar menurut kami. Tidak berselang lama, mari kita sambut Ibu Fitri atau kita biasa panggil Bude. Selamat malam Bude. Selamat malam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, seger Bude ya sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Bude, kegiatan saat ini sedang ada kegiatan apa? Saya itu kerjanya panggilan kalau ada orang butuh apa, butuh umpamanya bersihin apa gitu loh Mas. Saya kerjanya ya kadang ada yang setrika, ada yang nyuruh setrika. Oh, setrika baju orang. Iya, jadi Tetangga, panggilan. teman atau saudara? Ada kadang temen, kadang tetangga, kadang saudara. Nah, Bude, dari tim kami kan sudah menerima profil dari Bude. Istilahnya cerita singkat dari Bude itu siapa Bude, terus akhirnya kita undang ke sini ke dalam program Bisikan Malam ini. Jadi program ini itu menceritakan tentang kisah nyata, kisah kelam dari seseorang yang dulunya seperti apa, akhirnya menjadi seperti apa, before and afternya gitu Bude. Bude, kalau boleh tahu, dulu Bude ketika istilahnya perawan ya, istilah masih gadis itu apa Bude kerja di mana? Saya itu dulu kerja di Ramayana, Ramayana Store. Ramayana Store di Depok. Oke. Saya merantau dari Jawa. Terus saya terus berkenalan dengan suami, namanya Bapak Yuliadi. Yuliadi. Tapi mohon maaf, saya bukan membuka aib suami saya. Ya Bude. Saya minta tolong, saya ini bukan membuka aib suami saya, tapi keadaan saya itu ya yang pernah saya alami. Ya, mungkin singkat ceritanya gini Bude ya. Silakan Bude cerita apa adanya. Iya. Tidak perlu ditutupi karena kami juga memang real apa adanya, tidak ada rekayasa, tidak ada harus seperti ini. Memang itulah yang dialami Bude selama 24 tahun. Awal mula pertemuan Bude dengan saya dengarnya katanya namanya Bang Ambon ya? Iya, panggilannya Bang. Dengan Bang Ambon itu seperti apa Bude? Boleh cerita masa-masa istilahnya romantisnya Bude awal-awal itu? Saya dulu terkenalnya preman Ramayana. Preman Ramayana. Emang Ibu Bude ini jadi preman di sana bukan Iya kerja? gitu dah, kerja di Ramayana, tapi kesannya saya preman Ramayana. Terus Bang Ambon itu preman terminal. Oh, posisi Ramayana lokasinya di seberang Terminal Depok. Iya. Oh, iya oke. Terus. Dia itu sering, saya kan di kafenya Mas. Saya di kafe, terus dia sering minum kopi, terus apa, curhat. Nah, dari situlah dia curhat-curhatan, terus saya kasih inian, terus jadilah saya jadi suaminya, saya jadi istrinya. Oh, maksudnya Bude kerja di Ramayana itu di Ramayana yang toko pakaian itu atau di warung dekat Ramayana? Bukan, Ramayana Department Store, Ramayananya. Oh, jadi SPG? Iya. Berarti Bude dulu cantik dong? Ya, cantik mah enggak, tapi ya gitu. Iya Bude, biasanya kan kalau di Ramayana yang penjaga-penjaga baju itu kan biasanya kriterianya biasanya kan mereka ya tidak harus cantik banget tapi good looking lah, enak dilihat ya. Nah, pada saat itu Bude kerja di situ. Iya.
ngelamar atau apa Bude? Ngelamar. Ngelamar dan diterima. Itu berapa lama Bude kerja di Ramayana? Saya di Ramayana 25 tahun. 25 tahun? Ya, Tahun? tahun 1996. 96 sampai 2011 saya. 2011. 2011 saya ngundurin diri. Hmm. Karena saya ngikut suami saya nari. Oh, narik maksudnya dalam Nari artian itu, nari angkot. supir angkot. Supir Oh. angkot. Awal mula ketemu dengan Bang Ambon ini gimana? Boleh cerita nggak? Awal mula pertama kali pandangan pertamanya. Ya gitu dah, curhat-curhatan gitu mas. Curhat-curhatan. Oh, dia sering beli kopi. Ya, Itu terus sebelum dia ketemu curhat, gitu. terus saya yang ngelayanin kan, yang ini, ngaduk ke sini. Ya udah itu ditembak. Kasarannya di ini gitu. Guys, kalau pemirsa sekarang tuh nggak ngerti bahasa tembak. Kalau zaman dulu itu cerita menyatakan cinta. Iya, ya kan? iya, benar. Tembak mati. Iya. Gitu. Oke, lanjut terus. Terus akhirnya ya udah kalau kamu ini ya jangan ini, kita kan namanya preman mas, ya udah kita tobat bareng. Dengan gitu dia berusaha, akhirnya setengah tahun saya menikah sama dia tahun 2005 lah. 2005. Emang Ibu De sepreman apa sampai dipanggil preman? Karena saya nggak takut sama orang, Dalam artian? nggak Misalnya, takut sama orang. Kalau saya digebuk yang balas gebuk gitu. Oh. Kasarannya ya apa ya, kalau aku disakitin semut aja, kalau disakitin ya berani gitu. Walaupun saya kesannya pendiam gitu, dulunya mah terkenal pendiam. Enggak, maksudnya preman itu dalam artian tapi Bude tidak melakukan kejahatan kan istilahnya. Oh enggak, Merampas, copet dan segala. Cuman memang karakter Bude lebih keras, Lebih misalnya keras. disakitin Bude akan berani melawan. Iya. Oke. Lalu ketemu Bang Ambon, pacaran berapa lama Bude? ya setengah tahun sambil nabung itu. Setengah tahun. Nah, Jadi Bude kerja di Ramayana, Bang Ambon ini tetap jadi supir angkot tadi, terus ngumpulin duit. iya, Lalu setelah itu Bude menikah di mana? di Malang, Oh, Bude asli Malang. asli Malang. Kalau Bang Ambon ini memang Bang asli orang Ambon Ambon? itu orang Ambon sama apa? Jawa Tengah. Oh, campuran Iya. antara Ambon dan Jawa Tengah. Singkat cerita, Bude menikahlah di Iya. Malang. Iya. Nah, di Malang itu Bude langsung tinggal di Malang, apa langsung balik lagi ke Jakarta? Enggak, saya di Malang itu cuma 2 hari. Cuma 2 hari. Saya minta cuti dari Ramayana 2 hari doang. Oh, dapat dari cutinya. Oh, masih kerja di Ramayana Iya. berarti? Ya, balik ke Jakarta, terus seperti biasa gitu. Ya. Nah, awal mula Bude istilahnya cerita awal dengan tadi kita kan akan mengangkat istilahnya kalau di dalam sisi kedokteran itu sadomakisme, jadi pelecehan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk seksual. Itu seperti apa Ibu? Itu aku malam pertama. Malam pertama. Malam pertama sama aku manggilnya Bang Ambon itu kan pangeran. Wow, keren. Princess. Maksudnya saya Prince, oke. bahasain Bang Ambon itu pangeran. Saya nginin pangeran itu ya itu di kontrakan dengan dekat Ramayana. Bayangan saya menikah itu enak gitu. Terus pertama kali saya mau berhubungan tuh saya ya dikebukin lah, ya diapain lah, diiniin. Ya saya ya itu mungkin udah takdir saya. Kok kayak begini? Saya kan mau enak aku gitu. Ya udah akhirnya mungkin dari situ saya tahu, oh orang ini sakit, orang ini apaan. Hampir tiap menit, tiap ini pokoknya kena gebuk kalau mau naik itu. Oh, boleh Bude kalau tidak keberatan cerita sedetailnya, misalnya yang aku dengar, yang saya dengar Bude sampai diselipkan pisau, itu gimana ceritanya? Oh iya gitu mas, jadi kalau umpamanya dia kepingin gitu kan, nah itu saya tuh ya telanjang, ya kayak orang ini, tapi nggak ada sentuhan yang kayak di itu, enggak.
Jadi saya diikat ke sana, diikat ke sana, ini diikat ke sana, diikat ke sana. Ini pisau, ini pisau, ini pisau, ini pisau. Dan di atasnya itu samurai yang punya. Lah, itu mau diginiin, ini antara percaya apa enggak. Saya mengalami dengan sendiri. Saya nggak bisa, saya kan saya bisanya aku ini istrimu. Mungkin orang lain nggak percaya, tapi Tuhan itu bisa mencolot, bisa mental sendiri itu loh, Mas. Oh, 19. Jadi ketika maaf Bude, ketika Bude melakukan istilahnya Bude sudah berpasrah karena itu suami Bude kan, wajar dalam hubungan suami istri. Kemudian ditaruh pisau-pisau di sekeliling tubuh kena pisau. Ketika Bude mau ditancapkan perutnya oleh samurai kecil kan? Tadi, Bude berucap. Bukan segini loh, Mas. Kurang lebih setengah meter lah ya. Nomor apa ya, Mbak? Apa ya? Segini kok. Yang mau ditancapin itu bisa melayang, aku istrimu. Ketika Bude bicara, aku istrimu. Aku istrimu. Iya. Samurai itu terpental sendiri. Nah, itu antara percaya sama, tapi saya mengalami sendiri. Ya Tuhan, Engkau Maha Tahu. Saya nggak pernah mengeluh, saya nggak pernah ini, saya dikepukin, diapain. Oh iya ya, orang ini sakit. Berapa tahun modelnya begitu. Oke, biar pemirsa bisa kira-kira menggambarkan situasi pada saat itu adalah Bude seperti itu. Setelah samurai itu terpental, apa yang dilakukan sama si suami Bude ini? Apa dia? Saya diberdiriin, Mas. Saya diberdiriin, dihadapin ke tembok, Pak. Itu silat stuck. Ini nih badan saya di stuck. Kan keluar darahnya tuh. Ini model apa? Aku jual bertanya, ini model apa? Lah itu dia baru naik. Ini model apa nih saya? Saya kan kebingungan dong saya ini. Oh alah, buketin sampai saya kok begini gitu aja. Dan Bude tidak melakukan apapun perlawanan yang seperti Bude bilang tadi, bahwa Bude aku ada preman yang bisa melawan. Saya tidak. Pasrah aja. Bukan pasrah, ini orang kenapa? Kok modelnya kayak begini, ini apa kan gitu. Gitu Mas, sampai ya setiap mau gitu. Kadang kalau di kamar mandi itu kepala itu ya dijedak. Ini ditempel pak gitu. Tuh saya ya dalam batin saya ya, oh kok kayak begini, oh Bang Ampun sakit, aku gitu. Tapi sakit ya berlarut-larut begitu, saya mau curhat kemana? Saya ini curhat kan ya itu bojomu kasarane gitu kan. Kalau ngomong-ngomong sama itu bojomu, kamu cerai aja kalau nggak kuat, kamu ini. Tapi ya akhirnya sampai berlama-lama modelnya kayak begitu. Nah, ketika tadi Ibu Bude menerima penyiksaan seperti itu, istilahnya penyimpangan seksual ya, penyimpangan seksual. Paginya Ibu Bude kerja seperti biasa. Iya. Tidak ada kan pasti kan kalau misalnya kita kena luka pisau sedikit pun masih ada luka ya. Itu teman-teman kerja kan kalau di Ramayana kan pakai rok mini kalau nggak salah. Itu ada hitam-hitam, ini hitam mentong, di mana mentong, terus di paha mentong, hitam-hitam gitu loh, memar. Bude kenapa? Nggak kenapa-napa, saya gitu. Saya nggak kenapa-napa, lah itu hitam semua. Pangeranmu ya ini, aku kayak orang ini gitu Mas. Ya kali gue gituin aja. Bude seperti kayak dibungkam. Iya. Tidak bisa bercerita dengan siapapun atau oleh siapapun. Tidak seperti dibungkam. Oh enggak. Saya ya sebenarnya sih saya menjaga suami saya. Oh, lebih kepada menjaga aibnya. Iya, suami. sebenarnya. Dan itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari, Mas. Mau kerja begitu, bangun tidur kalau dia ini ya begitu. Wow.
Tapi Bude, istilahnya kan kalau hidup berumah tangga misalnya pagi-pagi nyiapin kopi, nyiapin sarapan, tetap Ibu Bude Iya, melayani itu. iya, Meskipun dalam tanda kutip iya, semalam habis berperang. iya. Ya beli Oh, makanan, ya masakin, terus kerja, ya udah. tapi pernah nggak sih Bude, maksudnya ketika sendiri atau Bude Muslim ya? Iya, Bude kan sholat ya, iya, misal sholat. iya. Eh, terbesit nggak atau punya ngadu sama Allah itu apa yang Bude Loh lakukan? iya mas, Hmm. iya. Saya tolong Tuhan beri kekuatan saya, gitu doang mas. Beri kekuatan saya, tolonglah suami saya, gitu-gitu aja. Pernah nggak kejadian ketika Bude sholat atau lagi ngaji gitu, dia tuh ngerasa kepanasan atau beringsat atau apa? Oh iya, Pernah? pernah. Denger adzan aja dia nggak mau dulu mas. Ini masjid. Denger adzan lah sini nggak mau, jadi muter ya nggak ini. Bude pernah lagi sholat gitu ditendang atau Ditendang. gimana? Pernah? Saya pernah ditendang waktu sholat subuh. Waktu ruku ditendang sampai melungker sampai kemana saja. Tapi terpental. Iya, sampai melungker sampai kejedot nggak apa-apa. Dia teriak atau ngomong apa nggak? Enggak, tapi nendang. Dia nggak mau, nggak suka orang. Oh, dia tidak bicara ketika emosi langsung fisik mainnya. Mainan. Terus setelah itu apa yang Bude lakuin? Nah saya yang balik lagi, ambil wudhu lagi, sholat lagi. Ditendang lagi nggak? Enggak, saya pindah ke tempat lain, ke kamar yang satu. Dan hampir bisa dibilang ketika Bude beribadah atau sholat Iya, tadi selalu digitukan. Iya, dulu mah begitu. Ya, artinya Iya, sering. iya. Terus apa yang Bude lakukan? Bilang ke suaminya, yang atau Pak atau Bapak atau Bang, Bang, aku tuh lagi menghadap sama Allah, lagi berdoa sama Allah. Kamu tuh kenapa pernah ngomong gitu dari hati ke hati, pernah nggak? iya. Ini loh bang, kalau lagi sholat kan aku ini bang. Aku ini, kamu ya belajar lah bang, kita bang. Katanya kita mau tobat bareng. Ya udah tuh pelan-pelan. Dia nurut, tapi kadang balik lagi kayak begitu. Jangan bang, ini lagi. Gitu lah. Mas. Jadi ya namanya orang ini kan kadang mau terus balik lagi, terus ini lagi, balik lagi. Tapi pernah sholat? Waktu dulu enggak. Oh, sebelum, maksudnya gini, ketika sudah berumah tangga dengan Bude, itu Bang Ambon ini, suami Bude ini sholat nggak? Berapa tahun ya sholat mas tak ajarin. Oh, Jadi kan aku kalau dapat rezeki dari apa Ramayana tuh bang kepingin apa kan gitu. Terus aku arahin ke yang menjorok ke arah pertobatan gitu, ayo bang. Terus sampai saya nanya-nanya, terus akhirnya kena diruqyah. Bang Ambon saya ruqyah pun itu banyak kendala, hampir setahun tidak bisa ketemu ustadz itu. Ada aja yang saya dibanting lah, ada yang motor ketabrak lah gitu. Oh, maksudnya biar pemirsa bisa memahami situasi pada saat itu adalah Bude ngajak suami Bude untuk istilahnya bertobat ya, bertobat ke ustadz atau ke ruqyah, ke tempat ruqyah. Tapi selama setahun itu berusaha untuk ke tempat ustadz itu ada aja kendalanya. Contohnya gimana Bu? Ya, dulu waktu itu pernah saya usahain kepingin apa bang, ngojek. Saya utang-utangin motor. Saya utangin motor, ya udah bang ini, terus ini. Ada aja gitu mas. Motornya yang ketabrak lah. Kadang ya namanya aku juga orang kepingin disayang ya. Kadang-kadang ngambek itu dengerin cerita-cerita anak-anak itu. Maksudku ngambek-ngambekan gitu. Malah aku ditabrak, blok sampai jatuh. Sampai serwon-drosor di tengah jalan gitu. Ada aja mas. Terus ininya lain lagi ceritanya. Jadi nggak sampai ke masjid yang aku kepingin.
Oh, Rukyah pada itu. saat Bude ngajak dia terus dia nggak mau terus Bude pura-pura ngambek ceritanya. Iya. Pura-pura ngambek terus Bude jalan kaki. Ya, Habis itu bukannya dideketin, kayak dirayu atau kayak dengan penuh ini. kasih sayang layaknya Iya. seorang suami dengan istri, malah Bude ditabrak. Iya. Astagfirullah. Terus Bude pingsan, luka atau apa? Enggak pingsan tapi ya tidur, buok gitu. Lah, kenapa? Aku ya antara menangis sama pengen ketawa. Diri sendiri, saya nggak pernah nggak mau teriak-teriak, nggak mau ini. Lah, kenapa? Oh, ya udah dia kayak nggak ini, kasihan. Terus dia dengan santainya habis itu Ya, jalan gitu, ninggalin Bude. Iya. Bude nggak diangkat naik motornya pulang gitu? Enggak. Wow. Terus akhirnya ya singkat cerita bahwa itu berselang selama setahun dan Akhirnya bisa ketemu ruqyah. di Ruqyah. Akhirnya ketemu Pak Ustadz itu, aku dianterin temen. Tapi terus aku berbohong, Bang, ini ada pesta jin. Apa pesta jin? Pesta Oh, jin. pesta jin. Iya. Ghost party lah bahasa keren. Oke, terus. Kan dia bersemangat karena memang dia itu penganut 66 gitu loh Mas, menganut ini aliran Satanic verse. satanik ya. Ini kenapa ya kok aku di Sebentar Bude. Bude tahunya si Bang Ambon atau suami Bude itu adalah penganut aliran sesat tadi, kita sebutlah satanic verses lah atau apalah itu kan. Itu dari mana? Ya, aku tahu karena kan musik underground itu. Musik underground kan gitu. Bajunya hitam-hitam, saya pernah diajak. Nah, saya sampai keselepekan enggak jadi. Terus aku ke situ, ya ini kenapa Bang? Itu underground, itu 666 gitu. Saya ingat ini apa? Oh, jadi saya ini berhadapan dengan setan dong, Budin. Dia dengan bangganya, saya ini anak iblis. Itu yang saya bikin nangis itu kok kamu bangga anak iblis gitu. Kok kamu mau diiniin anak iblis gitu. Makanya saya sampai ke Pak Ruqyah ini tadi. Berarti Bude diajak ke perkumpulannya dia, yang tadi anggaplah ada musik underground itu. Karena saya agak mendisklaimer bahwa musik underground itu tidak semuanya ada pemuja setan ya, ada beberapa memang tapi tidak semuanya. Terus kemudian ada lambang tadi 666, semua berbaju hitam segala macam. Ada persembahan nggak misalnya harus motong ular yang darahnya diminum atau apa nggak? Kalau depan saya enggak, tapi dia makan hari-hari. Ah? Hari-hari siapa? Ya enggak tahu saya, pokoknya ini. Hari-hari anak bayi, plasenta. Ya mungkin gitu kali, enggak tahu loh. Bang, itu apa? Bude pernah menyaksikan? Iya, itu apa Bang? Ini gitu. Di rumah? Enggak. My God. Kasihan dia, Mas. Saya bukan buka aib dia, Mas, maafin. Dia tuh itu, Mas. Kasihan. Bude luapin aja. Di meja ini, di bisikan malam ini, semua punya hak. Semua punya kebebasan untuk bisa bercerita ke siapapun. Karena mungkin selama ini yang 24 tahun Bude mengalami itu tapi tidak ada teman, saudara atau siapapun yang mendengar, silakan. Dan kami tidak pernah istilahnya memfilter itu apapun, tapi kami akan mencoba membantu sedikit-sedikit ya. Iya. Makan ari-ari, plasenta bayi. Iya, sampai meninggal pun dia itu masih minum air mentah. Air mentah. Air sumur mentah maksudnya. Iya, air mentah pokoknya air mentah. Dia nggak mau tak kasih air mateng, air godokan, air mateng nggak mau tak kasih aqua, nggak mau. Gitu. Jadi selama Bude menikah dengan
Bang Amud ini dari air, kalau air mata gunung mah sehat ya, itu air mentah gitu nggak pernah sakit? Enggak. Dan dia pun itu enggak pernah pakai baju. Jadi OT-OT, kalau orang Jawa ngomong itu OT-OT. Udah pakai gitu, kayak gini. Kalau lagi kerja jadi supir angkot pakai baju? Pakai, tapi ya yang kutungan gitu doang. Oh, kaos dalam seperti itu. Enggak yang apa? Kutungan. Kutungan lagi, Kutungan itu yang kelihatannya. lengannya kepotong gitu ya. Tuh itu pun sebelum kenal Pak Rukia itu pakainya hitam semua, Mas. Jadi modelnya ini hitam, terus ada kalung yang ini loh. Oh, kalung dompet. Nah, itu kalung salib terbalik. Hah? Salib terbalik. Ada salibnya? Pakai salib terbalik. Terus maksudnya, maaf Budi, aku menggambarkan salib kan begini, terus dibalik sama dibalik. Dia. Jadi digantung di atas, yang bawah di atas, yang di atas di bawah. Dan itu selalu dipakai setiap hari? Iya, dulu itu begitu. Terus jangan bang, anakku dulu ini dibalikin, dia masih gini. Tapi dia itu pinter gambar, Mas. Gambarnya juga satanik. Yang Bapomet lah, yang apalah, yang ya setan-setan gitulah. Keren gambarannya demi Allah. Yang tanduk yang itu apa? Kambing yang ada tanduknya itu. Terus mata satu kayak gitu, illumination kayak gitu-gitu. Itu tanpa buka mata aja dia begini-begini jadi, Mas. Gambarnya di buku apa di kertas gitu dia. Nah, berarti di rumah kontrakannya Bude juga hitam semua? Iya, dicat hitam. Sama yang punya kontrakan nggak apa-apa? Iya, aku udah izin dulu, habis marah, digebukin mulu. Sampai saya juga lapor Pak RT, gitu. Maksudnya digebukin gara-gara, yang minta izin Bude ke RT bahwa mau ngecat. Daripada saya nanti kalau nggak diturutin kan jadi ini. Kenapa nggak dia yang ngomong sendiri? Aku nggak mau, Mah. Dia mana, wong dia begini, gagah banget demi Allah, demi Rob. Bodinya gede, so. Oh, abang jago seolah-olah preman dan nggak tunduk dengan RT dan segala macamnya. Sekali tendang melungker. Ya Allah, itu Mas. Terus saya juga mau kerja pun kayak gitu, ya Allah. Maaf ya Bang. Saya itu mainan pisau mulu, saya jadi ininya yang dilempar-lempar gitu tuh. Dilempar apa? Pisau. Pisau. Saya inget banget Bang, pisau dicelak. Kalau saya nggak celek gitu ya udah celek, waalaikumsalam saya. Tapi ya celek gitu. Jadi kayak main apa namanya itu loh. Ya Bismillah. Jangan ada siap. Tapi oke, maksudnya saya setuju dia punya penyakit. Ya. Tapi kan segala suatu penyakit itu kan masih ada obatnya. Iya. Karena kita masih punya Tuhan, masih punya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Bude nggak pernah keinginan ngobrol sama teman deket kayak atau kakak kayak atau saudara atau siapapun yang Bude anggap belum bisa dipercaya bahwa aku punya suami kayak gini, aku harus kayak gimana gitu, pernah nggak? Oh itu benar ya, makanya ditemuin sama yang Ustadz Rukia tadi. Nah dari Ustadz ini dia sampai masuk ke Ustadz ini dengan saya bohong udah pesta jin. Ada pesta jin tadi. Nah, aman tuh dia jalan aman. Nurut akhirnya. Nurut. Bang, kita pesta jin yuk. Ini. Dia mau nurut sampai ke tempat ininya. Ke tempat Ustadz. Ke tempat Ustadznya. Dikasih cerita ketemu sama Ustadz terus terus cerita. Akhirnya iya. Terus ya ada itu, terus ditambahin lah, wong Jawa ngomong ditambahin, diobatin. Ya udah itu sampai. Tapi ketika dia kan memang ya kita anggap penganut tadi yang 66 tadi, penganut setan ini tadi.
ketika ketemu sama Ustadz pasti kan kalau emang dia punya sesuatu yang aneh dalam hidupnya dia, di dalam dirinya dia pasti akan menolak itu kan. Ketika ketemu Ustadz itu diem. Ya pokoknya udah tak masukin Ustadz, bacain ini ya Mbak, jangan sampai ada jeda. Kulwowo itu Mas, ini udah dia diiniin, terus ada Ustadz di depan ini ditambahin, diiniin, terus dia mau berontak kan gini, terus Mbak, bener nih gini, terus ini. Telurnya hitam ditutup kayak diinin kain kafan. Apa? Telur, kan ada telur 2 tuh. Telur disiapin sama Ustadz. Taruh situ, terus ada kain kafan di bawahnya. Kain kafan, oke. Terus itu bisa hitam. Apanya? Telurnya itu langsung hitam. Ketika melakukan ruqyah tadi, didampingi sama Ustadz tadi yang baca, Ustadz dan Bude, tadi zikir, tahmid dan lain-lain. Iya. Selama berlangsungnya itu telurnya yang tadinya putih agak kekuningan itu menjadi hitam. Iya. Itu antara percaya sama nggak percaya, tapi saya ngalamin sendiri. Ya Allah, subhanallah, aku sampai ngomong lah kayak di sinetron kok ada di hidup saya. Nah dari situ terus dimandikan, saya mandiin, itu kembang tuh bisa terus ada tangan yang ada kuku-kukunya ini balik ke tembok gitu yang tadinya mau meraih dia untuk menarik lu jangan tobat dulu gitu kan, terus tiba-tiba hilang. Dan si bunga tadi taburan bunga langsung itu ini langsung ngumpul. Terus selama ritual tadi, selama ruqyah tadi, si Bang Ambon ini beling satan ngamuk-ngamuk. Tapi nggak ngamuk yang gini, cuma pengen berontak-berontak gini, sampai kayak ada yang gini-gini. Udah habis mandi dia aman kan, ini udah aman, duduk, iniin. Terus ustadznya ngomong sama saya, Mbak, pantesan sama ini ku dikebukin terus, 75% bojomu iku iblis. Walah Pak, bener Bang. 75% Mbak, pantesan dia itu nggak punya ini, nggak punya ada. Kata Ustadznya 75% di bagian tubuhnya dia adalah atau jiwanya dia adalah iblis. Yang normal cuma 25%. Tapi dari itu apa? Dari selesai ruqyah itu baru minta kaos yang berwarna. Subhanallah, ya Allah, aku sampai nangis, sampai sujud. Ada perubahan. Ya, padahal baru di situ. Baru di tempat itu terus aku pulang. Dia minta kaos berwarna. Kaos merah. Merah. Selama ini selalu hitam. Di situ saya nangis, Mas, ya Allah, tolong ya Allah, terima kasih ya Allah, tolonglah saya, beri kekuatan saya ya Allah. Nah dari situ mulai bisa diajak ngomong. Terus ini aku kredit motor di Ramayana kan. Nah dari situ aku ajarin sholat pelan-pelan, baca bismillah. Kalau ngapa-ngapain baca bismillah. Terus ini tak catetin Mas. Ntar kamu kalau ngojek kan dulu ini kan motor. Udah ya Bang, narik ini dulu dah, ngojek dulu aja ini keapalin. Udah nanti kalau aku pulang baru diapalin. Lambat laun akhirnya dia bisa baca Al-Fatihah, baca ini. Jadi ya gitu lah. Dan bisa sholat dan akhirnya bisa memimpin Bude. Iya, pertama kan aku dulu nih sholat. Dia nginiin gerakan saya dulu. Ngikutin. Nah, ntar ini pas begini ngomongnya apa Bang, doanya apa, pas begini gitu. Akhirnya akhirnya dia agak samping, akhirnya sampai ke depan, sampai meninggal pun begitu. Sampai meninggal udah sholat. Alhamdulillah.
Tapi selama perjalanan tadi, perubahan dari si Bang Ambon ini, dari mulai yang gelap gulita sampai akhirnya ketemu Ustadz yang bisa meruqyah dan akhirnya berubah bisa minta baju atau kaos yang berwarna, terus bisa sholat, ngaji dan lain-lain. Tapi di sisi lain untuk masalah seksual itu masih berlanjut. Masih, tapi nggak segalak yang pertama, nggak segila yang pertama. Oh. Ya tetap sih masih ada ngebukin, berarti ini. Pokoknya ada kekerasan lah, walaupun tidak se ekstrim yang kayak. Oke. Nah, Bude, ketika Bude menjalani pernikahan sampai akhirnya beliau itu wafat ya, hal apa yang, tapi beliau ini romantis kan aslinya kan, misalnya ya layaknya suami istri gitu, suka nonton bareng atau makan bareng, misalnya Bude habis gajian terus Bang Ambon dapat duit dari angkot apa gitu, selayaknya orang normal gitu kan ya, atau beda? Iya sih gitu doang, tapi nggak yang seromantis yang kayak orang-orang, enggak. Ya ayo bang, jalan bang, makan, ayo udah. Gitu. Dia nggak banyak ngomong. Nggak banyak ngomong. Selama pernikahan ini Bude punya keturunan? Enggak pernah keguguran. Oh, pernah keguguran. Di usia pernikahan berapa tahun? 5 tahun keguguran dan terus udah enggak lagi. Terus aku gini, wah kamu biangnya kayak begini, gimana anak ntar, aku gitu. Terus akhirnya ya berubah sedikit-sedikit gitu, alhamdulillah. Iya. Oke. Udah. Saya pribadi sih salutnya gini loh, maksudnya mengangkat Bang Ambon ini yang dari istilahnya dunia kelam segala macam sampai dengan bisa istilahnya menghadap ilahi itu dalam kondisi husnul khotimah. Kita doakan bersama-sama semoga beliau di sana juga bisa melihat istri yang sekarang gitu kan, masih sehat bugar, bisa datang ke acara ini. Apa yang menjadi impian Bude ketika beliau sudah mulai bertobat lah istilahnya? Emang sebenarnya waktu itu bang, ntar kalau kita kaya raya, ntar kita ini ya bang, kita tobat bareng, kita bisa umroh ya bang, kita bisa ini. Dia diem aja ya, tapi sholatnya kok belang bentong gitu, canda-candaan gitu. Udah gitu, ayo bang sholat bareng. Terus ini kalau Jumat itu saya ajarin sholat Jumat itu dengan iming-iming Jumat berkah. Bang ayo ke masjid dapat Jumat berkah. Oh, dapat. Ayo bang ke masjid dapat Jumat berkah. Langsung kayak gitu, dapat besek lah istilah Jawanya kan. Iya. Dia mau. Nah dari situ dia rajin. Oh, tapi memang di masjid itu disediakan Jumat berkah. Ada kan kalau Jumat berkah dari situ. Dia rajin tuh akhirnya. Iya, jadi tanpa tak suruh pun jadi dia sholat Jumat berkah. Maksudnya sholat di masjid. Dapat ini. Beliau itu meninggalnya kenapa Ibu? Ini kan dia stroke dari 2019 ya yang COVID. Aku kena COVID, dia stroke. Ya dari situ Mas, ya sakit, ya apa namanya? Ya stroke, gak bisa ngapa-ngapain. Dan berbaring aja di rumah. Iya, berbaring. Tapi saya kan mau ke dokter juga. Saya ya terbentur inilah, saya nggak ke dokter. Ini jadi tak lawat sendirilah, tak mandiin sendiri, tak pijet, tak pepe, tak maksudnya tak jemur, tak mandiin, tak iniin. Udah ya bang, terus aku tinggal kerja. Ini ya bang makanannya ini gitu. Terus aku gini, aku kerjanya juga habis keluar dari Ramayana kerjanya apa aja Mas. Aku yang ngecat lah, yang benerin genteng orang lah,
yang nyaput rumah orang lah, apa aja yang orang itu ini butuhkan. Nyuci baju, Iya. beres-beres. Iya, Ngasuh apa anak aja pernah, deh. Bude? Ngasuh anak. Ngasuh orang tua saya. Ngasuh orang tua. Anak juga pernah. Oh, berarti Bude keluar dari Ramayana itu pas pernikahan umur berapa? Pas umur berapa ya? 2010 saya keluar dari Ramayana. 2011. Karena ya udah inilah. Usia? Bukan, karena saya waktu itu Pak Ngamban narik kan. Narik terus ini dia maunya sama saya terus. Saya nggak kuat. Oh. Saya habis kerja terus ini, oh ya udah Bang. Terus dia ngambil batangan kalau orang. Iya, supir tembak. Biasanya kan supir tembak. Dia Sekarang punya batangan sendiri. Dan Bude diminta untuk ikut narik. Akhirnya nggak bisa kerja di Ramayana lagi. Jadi aku ngundurin diri Mas di situ. Ya udah akhirnya ya udah juang begitu. Dan mulai kan tadi Bude bilang jadi supir batangan. Akhirnya beliau kena sakit itu 2000. Aku kan kerja apa aja tuh, tak tinggal pergi ini. Saya pulang-pulang dia udah terkapar di bawah tempat tidur. Loh, ini kenapa? Katanya kena darah tinggi. Darah tinggi, terus saya bawa ke puskes. Saya ke puskesmas, saya nggak yang tolong, enggak Mas. Saya ngangkat sendiri. Kan katanya beliau kekar gitu kan. Kekar gede banget Mas, gede banget. Ini. Iya. Bude angkat? Iya, tak seret sama aku. Naik angkot? Naik becak. Becaknya nungguin di depan. Aku seret, Pak tolongin Pak. Sampai pas naikin doang. Dari dalam gue seret. Puskesmas di mana Bude? Di Depok. Di Depok? Akhirnya sampailah ke puskesmas? Sampai puskesmas, udah diiniin. Terus disuruh ke mana. Saya enggak, ya udah Bang, udah tidur aja. Terus akhirnya diobati puskesmas, nginep? Enggak nginep. Pulang? Pulang. Tapi udah baik kan atau? Enggak, ya nggak bisa ini stroke ini toh nggak bisa, yang sebelah kiri nggak bisa ini. Stroke sebelah. Tapi masih bisa ngomong? Ya enggak. Maksudnya nggak begitu teh gitu, nggak begitu. Nggak begitu jelas. Ya, nggak begitu jelas. Kayak pelo kayak gitu ya. Nah berarti kan selama itu Bude yang merawat beliau. Iya. Dari pagi Bude sebelum berangkat kerja mencari nafkah. Iya. Bude mandiin beliau. Iya. Ya memang tanggung jawabnya ya istri ya, walaupun suaminya begitu terus siapa kan gitu. Oh ya Allah, kalau aku ya Allah, gitu beri kekuatan aku. Itu doang Mas yang ada di batin saya nggak ya dibilang mengeluh ya, tapi emang ini tanggung jawab saya di depan saya kan gitu. Dan Bude nggak pernah menyesali gitu? Enggak, tapi saya cuma kasihan doang, ya Allah kasihan banget orang ini gitu doang. Sampai saya melupakan diri saya, kasihan banget orang ini ya Allah. Walaupun saya ya galak gitu. Ya, saya agak sedikit agak susah berkata-kata dalam artian Bude yang istilahnya mengalami penyiksaan berat, yang sampai itu kan istilahnya kayak percobaan pembunuhan. Itu setelah segala macam digebukin tapi dengan tulus ikhlas bahwa mungkin janji Bude terhadap ketika menikah taklidnya kan adalah bukan hanya kepada suami tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Makanya Bude menjalani itu semua. Bude mandiin, siapin makan, gantiin baju, lalu berangkat kerja. Pulang dia tetap masih di tempat kasurnya dia. Masya Allah. Berapa tahun itu dia? Dia semenjak meritnya. Bukan. Ya dari 2000. Dia kena 2019 sampai meninggalnya. Meninggalnya di tahun 2025. Wow.
kurang lebih 6 tahun Bude merawat dia dengan kondisi seperti itu dan tidak ada perubahan sama sekali selama 6 tahun itu. Enggak, udah bisa jalan, Oh, udah bisa jalan. maksudnya udah dengan saya jemur, udah aku iniin bisa jalan. Ayo bang, jalan pelan-pelan bisa tapi nyeret gitu. Udah situ mah nggak kerja, udah itu aja, aku aja gitu. Dia gak iso apapun, gak iso Ya, ini. iya, untuk istilah Iya. tadi makan sendiri aja susah, Ya. harus dibantu sama Bude kan. Terus yang mencari nafkah Bude Iya, dengan kerja serabutan tadi iya, masih ngontrak pada saat itu. iya. Iya, iya. Dan cukup. Ya dibilang cukup ya sungsang sumbel gitu loh mas. Nah, orang Jawa itu ya Nggak ada ini lubang, balik tutup lubang. ini. Tapi pernah nggak sehari nggak makan atau 2 hari nggak makan? Oh enggak, Tapi selalu dapat untuk makan. saya enggak sampai enggak makan itu saya enggak. Bagaimana caranya saya pulang bisa bawa duit? Jadi Bude tiap pagi setelah merawat suami tadi Iya, keluar dari rumah itu nggak tahu akan apa siapapun yang akan mempekerjakan Bude. iya. Jalan aja gitu terus nanti ketemu apa gitu Bude baru bisa. Enggak, maksudnya duduk ini mau kemana? Oh iya, ya. Saya menawarkan diri saya. Oh, menawarkan diri. Saya menawarkan diri, Bu, ada yang perlu dibantu enggak? Bu, ada yang bisa dikerjain enggak? Dan setiap hari itu Bude lakukan selama Iya. 6 tahun tadi. Emang nggak ada saudara, kakak atau Oh, banyak mas, saya saudara banyak. terus? Tetapi untuk apa? Saya mengeluh, umpama saya nggak pernah mengeluh ke orang itu. Oh ya saya di ini, ya udah itu pilihanmu kan gitu. Jadi saya ya diem aja. Oh, setelah dikembalikan seperti itu. Saya takutnya kan begitu, jadi saya ya menengahi, setelah dikebukin, bagak mangan, bagak ini. Jadi ya berjuang berjuang, karena kan mereka juga punya inian sendiri-sendiri gitu. Ya oke lah, maksudnya punya kepentingan sendiri, Iya. punya kesibukan masing-masing. Tapi kan waktu pada saat itu Bude masih punya orang tua. Punya orang tua saya itu enggak setuju. Mm-mm. Ya saya ya enggak tahu juga lah kok ya dapat. Akhirnya ya mama saya setuju juga akhirnya. Tapi yang Saya menjadi terangin. wali nikah, kan ketika nikah Bude ada walinya dong, wali kalau Ada, dari perempuan kan ada, harus ada orang ada. tua kan. Orang Ya tua di lagi. Jawa, kakak saya pertama. Kakak saya yang cowok. Oh. Dan tidak ada reaksi apapun terhadap Bang Ambon ini ketika kan kakaknya Pak cowok kan. Cowok. Itu nggak ada reaksi apapun ketika mendengar adiknya diperlakukan seperti itu. Mereka enggak tahu, Mas. Oh. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Bude selama 24 tahun tidak mau cerita ke orang lain, Bude ya telan mentah-mentah itu sendiri. Mungkin kalau ada teman curhat atau saudara tuh mungkin bisa akan menjadi lebih baik. Saya pernah curhat juga sama, intinya saya disuruh cerai. Sama Dia sama yang aku curhatin. Nah, kamu cerai aja. Kamu ini, hah? Cerai. Udah, dari situ saya tidak pernah. lantaran sarannya adalah seperti itu, jadi Bude udah males lah cari. Iya, kok kayak begini solusinya. Aku kan nggak suka. Uang udah disatuin sama Tuhan kok. Ya intinya alhamdulillah saya bisa nganterin dia sampai akhir hayatnya. Walaupun saya ini sebenarnya belum puas untuk nginiin dia gitu loh, Mak. Oh, oke. Berarti maksud Bude adalah Bude berusaha semaksimal mungkin merubah Bang Ambon ini yang tadinya dunia Itu. kelam, diajak ke rupiah, habis itu Iya. bisa sholat, Iya. bisa ngaji, Iya. untuk bisa benar-benar mengarah ke sakinah mawaddah Iya. warahmah sesuai
ajaran agama Islam gitu ya. Tapi ya Allah berkata lain bahwa Bang Ambon sudah tiada. Iya, Di umur kurang lebih berapa Bude? 57. Oh, berarti Bude nikahnya udah agak berumur ya? Iya, 36. 36, beliau umur? Umur berapa ya? 30-an. Saya sekarang 61. Berarti masih sepantaran ya? Bukan istri kedua atau apa Bude? Istri ketiga. Oh, Bude istri ketiga. Jadi Bang Ambon itu dulu punya istri, istrinya digebukin kabur. Terus kawin lagi, istrinya digebukin kabur. Akhirnya ketemulah saya. Bang, nanti ini yang kabur kamu. Dalam batin aku begitu. Ternyata kaburnya menghadap wilayah. Nah, ketika Bude memutuskan, ya aku terima lamaran kamu dan aku menjadi istri kamu. Iya. Bude kan pasti kan meng-cross check lah apa istilahnya ya, mencari tahu ini orang seperti apa, dulunya pernah punya istri bagaimana, dan Bude sampai tahu kan bahwa istri pertama dan kedua itu digebukin. Iya. Bude nggak takut tiba-tiba itu memutuskan ini ntar di dalam rumah tangga aku bakal digebukin loh, tapi Bude tetap memilih itu. Iya. Apa alasannya? Ya ini tadi, kasihan. Kalau kena cewek lain. Wow, Bude mengorbankan dirinya sendiri, ya, mengorbankan diri sendiri, menyerahkan diri sendiri kepada si Bang Ambon untuk bisa sebagai pelampiasan tadi digebukin segala macam daripada orang lain. Iya. Dan Bude memilih itu sebagai teman hidup hingga akhir hayatnya. Mulia sekali Bude. Insya Allah. Ya mudah-mudahan yang di atas sana atau Bang Ambon ini diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan Bude yang pada saat ini mungkin masih bertahan hidup, survive hidup sendiri, mencari nafkah sendiri, gitu kan. Sebenarnya ya kalau bisa, ini opini aku pribadi ya, disclaimer ini opini saya pribadi bahwa orang yang bisa merubah sedikit banyaknya itu dari dunia kelam akhirnya bisa menjadi menyebut nama Allah, bisa bersahadat dan bahkan meninggal dalam Islam. Amin. Insya Allah bisa surga dan Bude. Ya mudah-mudahan Bude ya. Alhamdulillah, bismillah. Karena kita tidak tahu wallahu a'lam bishawab. Kalau duit bisa dicari, tapi jaga hati. Saya itu doang pedoman saya. Jaga hati, Mbak. Terhadap siapapun. Iya. Ada keinginan dari Bude secara pribadi nggak? Misalnya mendapatkan pasangan baru atau? Untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum. Fokus saya malah masih ini terus. Iya saya. Tapi bisa dibilang Bude ini cinta mati sama Bang Ambon nggak sih? Saya bingung, dibilang cinta mesti orang cinta. Nggak tahu deh. Yang penting itu suami saya, itu tanggung jawab saya gitu. Saya nggak tahu cinta apa enggak. Enggak, yang Bude rasakan Itu saya kasihan. kasihan. Saya ini kasihan. Saya pengen menjaga sebenarnya. Pernah nggak sih di titik Bude itu, ya Allah ya Tuhanku, aku ini udah pasrah gitu, nggak tahu harus mengapain terhadap suami. Pernah? Saya enggak. Enggak, Saya pasrah, enggak. Saya enggak pernah berdoa begitu. Tuhan, tolong kuatkan saya. Tuhan, tolong balikanlah suami saya ke keadaan baik. Saya enggak pernah pasrah. Saya ini sebenarnya jadi kayak detektif gitu. Ini kenapa ya? Maksudnya detektif apa Bude? Maksudnya? Ini kenapa ini sampai tak catat.
ini kenapa ini kok bisa ada kayak begini, kok bisa model kayak begini, mau ngelak kok kayak begini gitu. Istilahnya Apalah gitu. menganalisa. Iya. Jadi misalnya dia sukanya begini, terus kemudian Iya, begitu itu menganalisa. saya belajar. Dan Ibu Bude mencari tahu gimana caranya merubah orang ini atau suami saya ini menjadi jauh lebih baik. Kalau menurut versi saya, Bude sudah berusaha itu dan Tuhan Allah kita itu sudah bilang udah cukup waktunya kamu untuk merubah dia. Ini tidak mungkin ya, mungkin sudah waktunya memang saya panggil. Karena kita nggak pernah tahu. Tapi dalam hal ini istilahnya itu kembali dari dunia kelam Iya, untuk itu menjadi yang saya. putih kembali seperti ketika lahir. Itu mulia sekali Budi. Itu doang. Amin, amin, amin. Nah sekarang Budi kegiatannya apa? Sama tetap Mas. Tidak ada pekerjaan tetap. Enggak, saya seneng jadi kesannya jadi panggilan. Cewek panggilan. Tapi bukan dalam artian Iya, yang itu enggak. kan. Cewek semua tahu. Saya pejuang rupiah, saya cewek panggilan. Kadang ada ibu, Mbak tolongin ini, saya duku-duku. Mbak Dengar tolongin katanya ini, Bude duku-duku. sampai benerin genteng gitu. Iya, Emang bisa? iya, Karena kepaksa tadi. iya. Kan kelihatan mata ya harus bisa supaya saya mendapatkan duit. Masuk iya sih gitu. Tuh, saya ngecat rumah orang. Terus saat ini Bude tinggal di mana? Saya kadang nginep sana, nginep sini, nginep sana. Ya tetap di rumah suami, tapi kan ada ininya, tetap sih saya di rumah suami. Tapi kadang ini saya kan nggak bisa tidur sendiri, nggak bisa ini ya kadang mencrok sana, mencrok sini, mencrok sana. Nomaden. Iya. Tidak ada tempat tinggal pasti. Tidak ada tempat tinggal pasti. Tidak ada tujuan pasti istilahnya untuk mencari nafkah. Iya. Tapi Bude tetap menjalani itu. Iya. Cita-cita Bude apa Bude? Ya menjadi orang baik, menjadi orang yang lebih baik. Itu doang. Itu doang. Doa saya, Tuhan, bimbinglah roh saya. Ya, kita tidak akan pernah tahu perjalanan hidup Budi akan mungkin seperti apa, tapi yang jelas mungkin 1001 kali ya. 1001 seorang istri yang ikhlas, tawadu istilahnya, berjuang untuk bisa memutarbalikkan keadaan di mana istilahnya pengikut-pengikut itu kan memang sudah dari dulu, mungkin beberapa tahun yang lalu dia pengikut Dajjal kayak begitu, sampai dia pernah ngomong aku ini anak iblis dengan bangga seperti itu nggak mudah Bude. Jujur aku akui Bude nggak mudah. Kalau istilahnya ketemu orang yang ya kasar atau jadi preman terus saya jadi tobat itu biasa, tapi ini kan benar-benar supranatural yang ibaratnya hanya hidayah. Nah, dari tadi saya coba mengambil kata hidayahnya itu ketika punya seorang istri yang tawakal, tawadu dan benar-benar fighting spiritnya bagaimana caranya. Ini orang sakit, ini orang normal, cuman dia sakit karena memang sebelumnya pernah bergaul atau apa dengan aliran setan itu. Nggak mudah menemukan orang seperti Bude. Salut Bude. Terus sekarang masih ada saudara atau? Banyak Mas saudara saya. Masih tinggal di Depok? Saya Depok. Mantap. Saudara saya di kadang kesini, tapi masih tetap tinggal di rumahnya Pangeran. Oh, rumah Pangeran si Bang Ambon sang suami ini. Iya. Okay. Ya menjaga lah ya Mas, menjaga itu. Tapi saya kan ya gitu. Kadang tidur sana, kadang tidur sini. Saya enggak. Tidak jelas antah berantah. Tapi saya ya harus mendapatkan duit untuk makan saya. Saya ya sekarang berjuang untuk diri saya sendiri. Ya.
mungkin apa namanya, Allah atau Tuhan itu sengaja tidak memberikan anak keturunan karena akan tahu. Ya nggak sih? Iya. Coba bayangkan Bude hidup sendirian dengan Iya, anak yang nggak punya, ya mohon maaf, pasangan hidup gitu kan. Bude, terakhir silakan Bude curahkan hati apa yang akan disampaikan ke almarhum, ke kamera ya Bude. Silakan biar pemirsa Bisikan Malam ini bisa mengerti kondisi Bude atau siapapun yang akan ingin membantu Bude. Maaf ya Bang, saya Ke nggak. sini Bude, maaf Bude. Ya. Oh ini, saya nggak kepingin menceritakan kejelekanmu, nggak bermaksud membuka aibmu. Maafin saya belum bisa menyenangkan kamu dengan sekuat tenaga saya. Kamu udah dipanggil. Semoga Tuhan mengampuni kamu, ya Allah. Pemirsa, saya minta didoain untuk suami saya. Dibacain Al-Fatihah, dibacain doa supaya diampuni dosanya suami saya ya. Terima kasih. Pemirsa Bisikan Malam, banyak yang bisa kita petik dari kisah nyata Bude Fitri ini. Perjuangan beliau untuk bisa merubah seorang suami yang dia cintai, sangat dia cintai, dari dunia kelam, pemuja iblis, penganut setan dan lain-lain segala macam, apalah bentuknya itu. Kami setuju bahwa itu sebisa mungkin jangan kita pernah menyentuh, bahkan mendengar pun jangan sampai, baik kita, keluarga kita maupun teman-teman kerabat kita. Karena kalau sudah terlanjur itu sangat susah. Tapi beliau sanggup bertahan 24 tahun. Pemirsa bayangkan, dengan penyiksaan seperti itu, memiliki suami yang istilahnya tidak punya Tuhan, tidak punya Allah, dan bisa merubah semua segalanya. Dan insya Allah kita berdoa bersama-sama, beliau sudah menjadi muslim, beliau sudah sholat, beliau sudah bisa ngaji. Semoga beliau di sana tenang di sisinya dan mendapatkan tempat yang sesuai dengan kehendaknya. Segala dosa yang pernah dia lakukan diampuni. Dan mari kita juga berdoa untuk Bude Fitri agar bisa bertahan hidup menghadapi semua cobaan yang mungkin tidak semua orang bisa menghadapi. Baik pemirsa, demikian obrolan kita dengan Bude Fitri. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semua itu hanya Tuhan, Allah kita semesta ini, dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.